Iman dan kasih, dua sisi mata uang kehidupan Kristen. Kolose 1 ayat yang keempat. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudaraku, di dalam untaian doa syukurnya, Paulus menyoroti dua hal penting yang menjadi ciri khas jemaat Kolose. Iman mereka kepada Kristus Yesus dan kasih mereka terhadap semua orang kudus. Dua hal ini bukanlah elemen yang terpisah, melainkan dua sisi mata uang yang sama yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam kehidupan Kristen yang sejati. Yang pertama adalah iman yang hidup. Iman kepada Kristus bukanlah sekedar sebuah pengetahuan intelektual, tapi keyakinan yang mendalam dan transformatif. Iman jemaat Kolose bukanlah iman yang pasif, tetapi iman yang aktif dan berbuah. Terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Iman ini mendorong mereka untuk hidup dalam ketaatan dan penyerahan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kasih yang nyata. Kasih yang dimiliki jemaat Kolose bukanlah kasih yang dangkal atau terbatas, tetapi kasih agape, kasih yang rela, berkorban, dan melayani, yang bersumber dari kasih Allah sendiri. Kasih ini melampaui batas-batas sosial dan geografis yang merangkul semua orang kudus, yaitu semua orang yang percaya dimanapun mereka berada. Dan selanjutnya adalah keterkaitan iman dan kasih. Paulus dengan sengaja menghubungkan iman dan kasih dalam satu kalimat, menunjukkan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan. Iman yang sejati kepada Kristus akan selalu menghasilkan kasih kepada sesama, sebagaimana diajarkan oleh Yesus sendiri. Iman tanpa kasih adalah iman yang mati, dan kasih tanpa iman bukanlah kasih yang sejati. Dan selanjutnya adalah menghadapi tantangan dengan iman dan kasih. Jemaat Kolose hidup di tengah masyarakat yang dipenuhi oleh ajaran-ajaran sesat. Iman yang teguh kepada Kristus dan kasih yang tulus kepada sesama itu menjadi benteng pertahanan mereka, melindungi mereka dari kesesatan dan memelihara kesatuan di tengah tantangan. Dan sebagai refleksi, apakah iman kita kepada Kristus adalah iman yang hidup, yang menghasilkan perubahan nyata dalam hidup kita dan berdampak pada orang lain? Kedua, apakah kasih kita kepada sesama adalah kasih agape, yang rela berkorban dan melayani tanpa pamrih, melampaui batas-batas sosial dan perbedaan? Dan selanjutnya adalah apakah kita menyadari bahwa iman dan kasih adalah dua sisi mata uang yang sama dalam kehidupan Kristen, yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Mari kita belajar dari jemaat Kolose, menjadikan iman dan kasih sebagai dasar hidup kita. Dan kiranya iman kita kepada Kristus semakin bertumbuh dan berbuah dalam kasih yang nyata kepada sesama, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus yang otentik dan membawa kemuliaan bagi namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas teladan jemaat Kolose yang hidup dalam iman yang teguh dan kasih yang tulus. Mampukan kami untuk meneladani mereka, menumbuhkan iman yang hidup di dalam Kristus dan menyatakan kasih yang nyata kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudari seiman kami. Kiranya iman dan kasih kami menjadi saksi bagi dunia dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.